Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada. Kita kembali bertemu dalam program Lentera Anugerah Klasis 91, di mana kita akan disapa dengan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Mari, saya mengajak kita semua menundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari yang baru Engkau anugerahkan bagi kami. Dan kami menyambut berkat Tuhan ini dalam sukacita yang besar. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, karena firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan dan dasar bagi kami dalam melakukan aktivitas kami di hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat 32. 1 Samuel 17 ayat 32, demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema pemberitaan firman bagi kita adalah menghadapi raksasa. Menghadapi raksasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya yakin setiap dari kita pasti sudah akrab dengan kisah Daud dan Goliat. Daud yang digambarkan sebagai seseorang yang bertubuh kecil, maju berperang, dan berhasil mengalahkan seorang yang bernama Goliat yang bertubuh raksasa. Namun, tahukah kita bahwa sesungguhnya Goliat bukanlah satu-satunya raksasa yang harus dihadapi oleh Daud di dalam hidupnya? Bukan. Daud juga menghadapi raksasa-raksasa yang lain yang dinamakan atau kita namakan raksasa kebencian Raja Saul. Daud juga menghadapi raksasa yang dinamakan hawa nafsu Betsheba. Daud juga menghadapi raksasa yang dinamakan pemberontakan bangsa Israel. Dan masih banyak raksasa-raksasa lain yang harus dihadapi oleh Daud. Daud menghadapi ratusan, bahkan ribuan raksasa-raksasa dalam hidupnya. Sama seperti kita. Kadang-kadang Daud menang, ya, tapi kadang-kadang juga Daud kalah. Tapi ada satu hal yang sangat menarik yang bisa kita perhatikan dari Raja Daud ketika menghadapi raksasa-raksasa ini, yaitu bahwa ia tidak pernah menyerah. Daud mungkin pernah dipukul jatuh oleh raksasa-raksasa tersebut dalam hidupnya. Tetapi dia tidak pernah menolak untuk bangkit kembali. Dia tidak pernah menolak untuk berdiri kembali. Hari ini, ya, setiap kita mungkin sedang menghadapi raksasa-raksasa yang berbeda. Mungkin ada dari antara kita yang sedang menghadapi raksasa yang dinamakan penyakit. Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi raksasa yang dinamakan kehilangan anggota keluarga. Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi raksasa yang dinamakan kegagalan dalam usaha, dalam pekerjaan, atau raksasa-raksasa lain lagi. Tapi ingatlah, jangan pernah menyerah melawan dan menghadapi raksasa-raksasamu. Lakukanlah dan berjuanglah menghadapi mereka seperti yang dilakukan oleh Daud. Saudaraku yang terkasih, ketika kita membaca kisah Daud dan Goliat ini, kita akan menemukan Daud yang hanya pernah membahas tentang siapa Goliat itu sebanyak 2 kali. Ini keunikan yang kedua yang bisa kita lihat.
dalam kisah Daud dan Goliat. Terlihat bahwa Daud hanya membahas 2 kali tentang Goliat, tetapi ia berbicara tentang siapa dan bagaimana Allah sebanyak 9 kali. Daud membahas tentang siapa Tuhan 4 kali lebih banyak daripada ketika ia membahas tentang siapa raksasa yang berdiri di depannya. Saudara-saudaraku, apakah engkau 4 kali lebih sering memikirkan Allah, memikirkan Tuhan, dibanding engkau memikirkan tentang raksasa-raksasa di hidupmu? Apakah engkau ada 4 kali lebih banyak, lebih sering membahas tentang kekuatan Allah, kekuatan Tuhan, dibanding kamu membahas tentang kelemahan-kelemahanmu? Apakah engkau ada 4 kali lebih sering mengingat tentang pengampunan Tuhan dibanding engkau mengingat tentang kesalahanmu? Daud mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya terfokus kepada raksasa-raksasa yang berada di hadapan kita, tetapi untuk lebih terfokus kepada Tuhan yang berada bersama dengan kita. Kemungkinan kita menang tidaklah ditentukan oleh siapa raksasa yang melawan kita, melainkan oleh siapa Tuhan yang bersama dengan kita, oleh siapa Tuhan yang berperang bersama dengan kita. Daud maju berperang melawan Goliat bukan karena ia yakin bahwa Goliat tidak cukup kuat untuk mengalahkannya, bukan. Melainkan karena ia yakin bahwa Tuhan jauh lebih kuat dan jauh lebih mampu mengalahkan Goliat. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau mengingatkan kami melalui kisah Daud. Seberapa sering pun kami terjatuh oleh raksasa permasalahan pergumulan kami. Tapi kisah Daud mengajarkan kepada kami untuk bangkit kembali. Dan melalui kisah ini kami juga diajar untuk lebih sering, bahkan lebih terfokus memikirkan tentang Tuhan yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih berkuasa daripada permasalahan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Melalui firman-Mu di pagi hari ini, kami bangkit untuk melakukan aktivitas kami demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengarkanlah doa kami ini yang kami bawa di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat buat kita semua.